Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Astaga, Kak Rasya! Pekik Michelle begitu marah karena Rasya sudah mengejutkannya. Maaf, Sel, kata Rasya sedikit terkekeh. Kakak kok bisa di sini? Tanya Michelle sambil matanya menelisik mencari keberadaan para sahabatnya. Michelle, ada sedikit something yang ingin ku sampaikan. Michelle sedikit mengerutkan dahinya saat melihat wajah Rasya kini semakin terlihat serius. Sebenarnya, iya Kak, Michelle mau minta maaf dulu nih karena kemarin Michelle tidak jadi datang. Maafin Michelle ya, sebenarnya Michelle nggak enak sama Kak Leo. Tapi gimana lagi coba, Mama nggak ngizinin keluar sendiri. Maafin ya Kak, ujar Michelle yang dengan cepat memotong ucapan Rasya. Entah mengapa, kini jantung Michelle berdetak dengan begitu cepat. Mendadak tubuhnya sedikit bergetar melihat raut wajah Rasya serta cara bicaranya. Itu nggak apa-apa, lagian hanya nongkrong biasa kok, kata Rasya tersenyum. Dan juga karena waktu itu kamu nggak datang, makanya sekarang aku ingin bicara sesuatu sama kamu. Kakak mau ngomong apa? Tanya Michelle penasaran. Shell, aku brak. Belum sempat Rasya mengucapkan sesuatu, pintu ruangan yang sebelumnya tertutup itu terbuka tiba-tiba, membuat dua manusia di dalamnya langsung terkejut dan mengalihkan pandangannya ke arah pintu. Aldi, gumam Rasya dan Michelle bersamaan. Tante Kristal, kata Aldi singkat dengan raut wajah datarnya sambil menyerahkan HP-nya kepada Michelle. Tanpa siapapun sadari, tangan Aldi satu lagi mengepal dengan kuat. Rahangnya mengeras melihat keadaan ruangan tersebut. Ruangan ini adalah bekas gudang, namun sudah dibersihkan dan didesain sedemikian rupa. Entah siapa yang mendesain dan merangkai bunga-bunga itu. Yang jelas suasana di kelas kosong itu terasa begitu romantis dengan beberapa lilin berbentuk hati di tengah-tengah. Entah sadar atau tidak, di belakang tubuh Rasya terdapat nama Michelle yang terbuat dari kelopak bunga mawar. Sangat romantis memang. Namun karena tadi lampunya mati dan hanya bercahaya lilin, maka Michelle tidak melihat apapun kecuali lilin saja. Lo nggak bisa ya ketuk pintu dulu sebelum masuk, seru Michelle begitu kesal. Apa gunanya itu tangan dua? Nggak ada yang bisa buat ngetuk pintu. Ketusnya lagi sambil merebut HP di tangan Aldi. Michelle langsung keluar untuk berbicara kepada mamanya. Michelle baru tersadar bahwa HP-nya dalam mode silent dan sudah ada puluhan panggilan tak terjawab dari sang mama. Sementara Michelle berbicara dengan mamanya, kini Aldi dan Rasya saling menatap datar. Sorry, ucap Aldi meminta maaf karena memang ia menyadari kesalahannya. Tidak apa, mungkin memang belum waktunya, kata Rasya malah terkekeh sendiri. Setelah beberapa saat, Michelle kembali dan menyerahkan HP Aldi dengan wajah yang ditekuk. Kenapa lo nggak ngasih tahu dari tadi? Seru Michelle tiba-tiba dengan mata berkaca-kaca. Michelle, kamu kenapa? Tanya Rasya khawatir melihat Michelle yang seperti hendak menangis. Tante Kristal sudah menghubungi kamu dari tadi, kata Aldi masih stay dengan wajah datarnya. Jahat banget, Michelle memukul-mukul dada bidang Aldi untuk meluapkan emosi dan kekesalannya, dan Aldi menerimanya dengan ikhlas. Shell, panggil Rasya lagi. Maaf kak, Michelle mau pulang dulu, dilanjut besok saja ya. Ucap Michelle terisak menatap Rasya, membuat Rasya semakin menatapnya bingung. Iya, nggak apa-apa, perlu aku antar, tawar Rasya. Namun Michelle dengan cepat menggelengkan kepalanya. Michelle pulang sama manusia es aja, katanya terisak, namun masih sempat mengumpat Aldi.
Terkadang mulut sama hati nggak bisa sinkron, ucap Aldi datar. Lalu ia segera berjalan mendahului Michelle, membuat sang empunya langsung berlari mengejar Aldi. Sebenarnya apa hubungan kalian berdua? Gumam Rasya dalam hati saat melihat interaksi antara Michelle dan Aldi. Papa, jerit Michelle saat memasuki ruang rawat sang papa. Ya, tadi saat mamanya menelpon Aldi hanya ingin mengabari bahwa papanya kini tengah dirawat di rumah sakit. Farel kecelakaan saat pulang dari luar kota. Mobilnya ditabrak dari arah belakang saat mobilnya hendak memasuki komplek perumahannya. Tidak begitu parah, hanya ada beberapa luka ringan dan juga karena Michelle anak kesayangan papanya yang sejak kecil selalu dimanja. Makanya anak itu begitu cengeng saat mendapat kabar tersebut. 3 hari tidak bertemu, sekalinya bertemu di rumah sakit. Michelle langsung menangis histeris saat melihat papanya kini terbaring di berangka rumah sakit dengan selang infus dan oksigen menempel di tubuhnya. Michelle, tegur Kristal menggelengkan kepalanya. Papa kenapa bisa sampai begini coba? Tanya Michelle yang kini sudah duduk di samping papanya. Papa nggak apa-apa sayang, hanya luka ringan, jangan cengeng ucap Farel terkekeh melihat wajah anak gadisnya. Papa baru sadar anak gadis papa sudah sebesar ini ternyata. Ya kan tiap hari dikasih makan sama jajan sama papa, masa iya Icel mau kecil kayak Mike terus sih? Jawabnya cemberut sambil sesekali menghapus air matanya. Udah dong, jangan nangis. Papa beneran gak apa-apa. Tuh, malu sama Aldi, ujar Farel melirik keberadaan Aldi di belakang Michelle. Ngapain malu sama manusia es? Dia tuh gak akan bisa ngerasain Icel. Boro-boro ketawa, sedih aja dia gak bisa. Papa tahu kan dia itu manusia salju dan tampangnya akan selalu dingin dan datar, ucap Michelle sedikit berbisik di telinga papanya. Namun meskipun berbisik, Aldi dan Kristal tetap bisa mendengarnya hingga membuat sang papa kembali terkekeh. Kamu udah lihat keadaan papa, sekarang kamu pulang dulu. Kasihan Mike di rumah sendirian. Lagi pula kamu baru pulang sekolah, pasti capek. Icel mau di sini aja sama papa, rengeknya yang begitu enggan meninggalkan papanya. Michelle, kasihan Mike sayang, kata Kristal ikut menimpali. Aldi, tante nitip Michelle sama Mike ya. Kalau boleh tante minta tolong kamu menginaplah di rumah. Masa mama nyuruh manusia es ini nginep di rumah? Seru Michelle terkejut. Kenapa? Kamar Aldi juga masih utuh. Lagian biar dia bisa jagain kamu sama Mike. Mama masih belum tahu kapan bisa pulang. Kasihan papa di sini kalau mama tinggal pulang. Jelas Kristal membuat Michelle langsung memanyunkan bibirnya dengan kesal. Sementara Aldi, ia hanya menjawab dengan anggukan kepala saja, membuat Michelle langsung mencebik kesal dibuatnya. Dengan terpaksa, mau tak mau, Michelle pun menuruti kemauan papanya dan segera pulang bersama Aldi. Sepanjang perjalanan, keduanya kembali diam dan hingga sampai di rumah Michelle pun, Aldi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ia langsung melenggang masuk menuju kamarnya. Dulu saat kecil, Aldi pernah tinggal di sini. Tidak lama, hanya beberapa bulan saja, tapi hingga kini kamarnya masih dirapikan oleh Kristal. Aldi, panggil Michelle menahan pintu kamar Aldi. Sang empunya tidak menjawab, ia hanya menatap Michelle dengan datar. Gak bisa ya, lo itu ramah sedikit sama gue. Muka lo itu datar banget kayak triplek. Gak bisa dimelengkungin sedikit aja biar kelihatan manis gitu. Datar, ucap Aldi membeo. Lalu ia mengerutkan dahinya menatap Michelle. Tubuh kamu juga datar, imbuhnya sambil menatap Michelle dari atas sampai bawah. Ya, pekik Michelle marah.
Namun pintu kamarnya langsung ditutup seketika oleh Aldi sebelum melihat Michelle mengamuk. Saat jam makan malam, Michelle keluar dari kamarnya menuju meja makan. Namun saat sudah di meja makan, ia mengerutkan keningnya karena tidak menemukan satu orang pun. Juga tidak ada makanan sama sekali. "Bibi, kok nggak ada makanan?" tanya Michelle mencari keberadaan Bibi. "Maaf non, tadi Bibi sudah mau memasak, tapi Dan Mike bilang tidak usah," jawab Bibi sambil menundukkan kepalanya. "Mike!" geram Michelle, lalu ia segera mencari keberadaan sang adik. "Mike!" teriaknya saat sudah mencari ke kamar Mike, namun ia juga tidak menemukan keberadaan bocah tersebut. "Astaga, kemana perginya itu tuyul satu?" Michelle berdecak, lalu ia merogoh HP-nya dan menghubungi Aldi. Yah, dia sangat yakin pasti Aldilah tersangka utamanya. "Halo?" jawab Aldi saat sambungan telepon sudah terhubung. "Al, kemana lo culik adik gue, hah?" seru Michelle tiba-tiba membuat Aldi seketika langsung menjauhkan HP-nya dari telinga. "Gue yakin pasti kalian berdua ngerjain gue kan? Kenapa pakai nyuruh Bibi nggak masak segala? Hah? Di mana kalian? Buruan, balik nggak?" "Balik kemana?" tanya Aldi semakin membuat Michelle marah. "Balik ke rumah," titah Michelle, lalu ia langsung mematikan sambungan teleponnya dengan ketus. Perutnya sangat lapar, namun tidak ada makanan sama sekali. Ia hanya bisa menghela nafasnya dengan kasar dan terus mengumpat adik laknatnya. Sambil menunggu, Michelle pun memilih untuk pergi ke ruang keluarga, dan betapa terkejutnya ia saat melihat Aldi dan Mike sedang bermain PS di sana. "What? Kalian di sini?" pekik Michelle tak habis pikir. Kedua lelaki itu langsung membalikkan kepalanya menatap Michelle. Tidak ada satu kata pun yang keluar. Lalu mereka kembali memutar tubuhnya dan kembali fokus pada permainan. "Ya, kalian budak atau tulis sih?" seru Michelle lagi karena merasa ucapannya tidak didengar. "Kakak berisik," ucap Mike dengan nada dingin. "Wah, tuyul sialan, adik laknat kamu. Kamu juga Al, ngajarin tuyul itu main terus. Belajar woi, belajar." Tanpa membuang waktu, Michelle langsung menghampiri TV lalu mencabut colokannya, membuat Aldi dan Mike langsung menatapnya horor. "Kakak!" teriak Mike, membuat Michelle langsung tertawa. "Makanya kalau orang ngomong itu didengerin, bukan malah dicuekin," kata Michelle cemberut. "Kenapa kamu melarang Bibi memasak? Kakak lapar tahu nggak?" "Kakak nyebelin," pekik Mike marah dan langsung mengambil bantal hendak untuk memukul Michelle. Namun dengan cepat juga Michelle berlari mengelilingi sofa. Dan terjadilah aksi kejar-kejaran itu, sementara Aldi hanya diam duduk bergeming di tempatnya, menikmati pertengkaran kakak adik tersebut. Hingga tiba-tiba Aldi dikejutkan dengan kedatangan tubuh Michelle yang entah mengapa bisa langsung mendarat cantik di pahanya, posisinya yang sedang duduk berselonjoran sambil bersandar di sofa. "Bruk!" "Aus, Mike, sialan!" umpat Michelle yang kini tengkurap di paha Aldi, dengan tangan Aldi yang memegang keningnya agar tidak terbentur meja. Yah, untung saja ada tangan Aldi, kalau tidak sudah dipastikan kening Michelle akan mendapatkan beberapa jahitan akibat ciuman dengan meja. Perlahan Michelle membalikkan tubuhnya dan kini wajahnya langsung bersitatap dengan Aldi, membuat keduanya langsung terdiam. Cukup lama keduanya saling menatap dalam hingga tiba-tiba suara bel yang berbunyi langsung membuyarkan lamunan keduanya. "Makanan datang!" teriak Mike yang membuka pintu dan mengambil beberapa makanan yang tadi ia pesan lewat online dengan Aldi. Aldi dan Michelle masih bergeming di tempatnya. "Gua kangen sama elo, Al." "Aku sangat merindukanmu, Sel," gumam keduanya di dalam hati.